ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abuya Haji Taufik SPD. Kepada Abuya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sidang pengajian Wirid Aisyah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pulau nak datang ngaji sikor kan. Nah, hari saya diminta Andi nelpon saya, ada jadwal apa sore malamnya tolong isi ketek di Muhajirin nih. Sudah si kowe kombo di Darul Amal Koto. Ibu yang saya muliakan, saya baru 2 minggu pulang dari Tanah Suci bersama istri. 21 orang jemaah haji Kecamatan Po pulang dengan selamat. 21 Pei 21 Bali. Alhamdulillah sehat selalu, selamat pergi, selamat kembali. Dan saya pun walaupun masih batuk-batuk sedikit, itulah oleh-oleh dari Mekah. Bukan umroh pun batuk. Apalagi yang pergi haji tetap batuk. Itulah ciri khasnya. Kadang kamu poin lama, ini masih ada, tapi tidak separah waktu datang. Banyak pelajaran yang diperoleh dari menunaikan ibadah haji tersebut. Yang paling mendasar adalah memantapkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Siapa kita? Sedang di mana kita? Hendak kemana kita? Nah, itu yang dibenahi sehingga para jemaah haji itu, baik yang tahu sekarang maupun tahun-tahun yang dulu, hendaknya menjadi orang-orang yang teladan di masyarakat, teladan dalam keluarga, teladan dalam beribadah. Kadang ada orang pulang tang situ nggak ada kedaki musaji leh, siko nggak ada cerita dulu kan? Leh, malam pepe juga ndak juga. Itulah yang kok hadirlah jemaah haji Kecamatan Po, kok sesuatu setiap kampung itu kono misalnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, kaji awak sore kok judulnya mengenang peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, mengenang dan mengambil pelajaran. Tidak cik mengenang je, cik mengenang aja berarti diambil pelajaran. Kita ambil dari surah Al-Anfal ayat 30. Di dasar kaji wasoreka surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah Muhammad, konang lewat Muhammad, bagaimana
perbuatan orang kafir itu terhadapmu. Liyusbituka, ingin menangkapmu. Au yaqtuluka, ingin membunuhmu. Au yukhrijuka, ingin mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah gagalkan makar mereka, rencana mereka. Allah adalah sebaik-baik penggagal makar mereka. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini menceritakan bagaimana orang kafir itu nggak asal hati nengok Muhammad boleh. Nabi Muhammad pula terancam jiwanya. Namo musaji al-muhajirin. Apa arti al-muhajirin? Orang-orang yang pindah. Pindah kau meko dek gara-gara dia ada orang kok, atau dek tompe mantap. Tompe. Nabi hijrah itu karena tidak aman lagi. Aman di kampung mulai. Bermusyawarah lah orang kafir Quraisy. Sampai boleh kepala suku. Kalau di awak kodoh kan. Orang dua sampai boleh kepala suku bermusyawarah. Ya. Jadi di mana tempat musyawarah dulu ya? Darun Nadwa, balai adat, balai pertemuan, berkumpul di situ. Ketua sidangnya Abu Jahal. Abu artinya ayah atau bapak, Jahal artinya bodoh, bongak. Jadi Abu Jahal artinya apa? Bapak bongak. Bapak bongak. Mereka bersidang. Ya. Kan wak bapung Muhammad kakak. Kalau Muhammad kok abi wadaka. Itu kata orang kafir Quraisy. Usul si ketua, iya. Awak buang Muhammad kok dari negara kok campang jauh-jauh. Kata yang satu, tak isar. Muhammad kok banyak pengikut kok berwibawa dengan banyak pengikut usul diperangi kok ada besok. Date mora. Pendapat yang kedua, awak tambe Muhammad dulu tang ke kabar, jembe nasi. Aja bisa Muhammad banyak ribu kenyoma. Bisa. Sedemikian banyak usulan-usulan sampailah kepada usulan berikutnya, yaitu awak cewang bagak setiap suku awak utuslah orang bagak. Kalau dia ada awak nama ulu balang, ulu balang nama oro, algojoro ulu balang nama oro, tukang pukul. Ampe boleh kepala suku, ampe boleh lu tu orang bagak. Kopung Muhammad tu, orang ampe boleh tu dengan kemenang kok Muhammad tu. Mantap tu. Itulah keputusan. Nah, keputusannya tepat petang Kamis malam Jumat, rumah Muhammad dikepung, yang akan membunuhnya yang boleh jaga. Setuju? Setuju. Sudah apa? Temu wong sidang. Sudah rapat. Malam itu mulailah bergerak. Bergeraklah orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Muhammad. Mana pernah pergi ke Mekah, pergi haji atau umrah,
tentu dia mano Nabi Muhammad, mana tempat lahir Muhammad. Tu dokek samping ke air Zam-Zam tu ya, sekarang jadi perpustakaan. Situ dia Nabi Muhammad, tempat lahir. Situ dia. Dikepunglah rumah Muhammad. Sebelum itu malaikat Jibril telah mengasih tahu kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dalam dong, awasi rapi kamu cakap, wang kan dibunuh dengan mulai hijrah lawang malam kau. Segala rahasia sidang cakap disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Yalah, jam 2:30 lah, nyolong asal. Pailah Nabi Muhammad kau Abu Bakar, malam beko hijrah wala ya. Kome kain masuk so tas wa hijrah wala. Dua kapet tulis ko nak membunuh dan ale. Iya Rasulullah iya, ayalah. Jadi Nabi sudah mengatur strategi. Tukang mengganti topet tiduinyo Ali. Tukang mengawani Nabi itu Abu Bakar. Tukang mantenasi makanan anak Abu Bakar namanya Asma. Tukang melakuli pujaja Amir bin Fuhairah. Tukang juru menengok keadaan kampung namanya Abdullah. Tukang menunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Ala lengkap ugang sodok. Nabi patang kami malam Jumat pun sudah sama yang kisah. Nabi lolo oleh di kebiasaan Nabi lolo copek jago capek juga tu dan tinggu ini nama teori Nabi itu. Namun lalu ambil dia kalau sudah sama kuiri dia lolo nolak bekok jam 3 jago lolo capek jago capek lema buat ceritanya le bisa tu ya mampu kerupuk caca mampu kerupuk jauh gitu macam-macam kau juga ya kalau lebih bisa ya. Kalau mak jago besok tengah malam jam 3 doh supaya bermanfaat dari segi kesehatan. Baiklah mak mandi kali semua, mandilah kali. Kakam, mandi kau tu di sumur, di rumah. Nah, kalau mandinya di rumah jam 3 doh. Siapa yang membiasakan mandi sebelum subuh, dia akan terhindar dari penyakit berat. Sudah diteliti oleh ahli kesehatan, Mak. Tapi jangan salah temu kaji kau ndak? Kau salah temu mak kau amat nak sehat badan mak bojo mandi domong kali. Kau gara-gara punya topi kau nak? Suruh mandi dia tengah malam bu. Tengoklah ha. Bangkit kubur kali. Lah, caranya amak siram kaki dulu, mau jelol langsung ke bando aja, tumbang deh lu. Basuh kaki lambe-lambe, dia timbo cakok kaki sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke perut. Berhenti sebentar. Siram seketek, siram seketek. Jangan langsung ke kepala. Kalau ini jantung orang kalau langsung ke kepala lu, cuma kebanyakan mati di kamar mandi itu dia. Langsung disiram kepala lu kali deh. Lah, sudah lo PK bahu kecapkan lo PK bahu, nanti barulah disiram seluruhnya. Tu cara mandi, ndak bono mandi tengah malam lu mandi biasa pun sudah 7 mak.
Nggak ndak mandi 7 ni subuh mandi wak biasa pun selain 7 je langsung lu ke kepala lu kali. Tengah yang turun dah. Dah? Ha. Jadi mandi. Alhamdulillah mak. Mandi nan ceneko kok bermanfaat untuk kesehatan. Wah dan potong di mau karun dorong sakit-sakit di rumah. Selain batuk-batuk hetek wajonya. Bukan banyak apa kono sakit matur mbak panik kuat sampai 28 derajat. Jadi mat apa lu kan? Nah 20 aman-aman aja dulu. Kau tidak namalkan mandi sebelum subuh. Apalagi kalau awak menawu mandi air hangat. Shower namoro. Kalau mau kayu-kayu orang dengan salju, donan nangis. Kalau nak tolok dah mak dah, nyana nancaan dan salju aja. Tolok dah mak naik salju dah. Dijerangkan airnya. Dijerangkan airnya itu atas tengah angin ketek. Kalau awak pakai shower tu kan pakai putar je kerannya mak nangis awak. Yang mendapat yang bermanfaat tu yang salju tu. Yang salju tu. Tapi nak tahan dia awak tu. Tengah malam tu dah apa juga pakai nangis. Lah. Tu cara itulah. Itu yang saya praktekkan. Sehingga ketika di Mekah kemarin saya alhamdulillah aman-aman saja. Istilahnya batu-batu kete, selemu kete itu biasa kan? Tidak ada masalah. Dia amalkan dia dapat pelajaran mandi sebelum subuh. Tapi digaso-gaso badan dulu mah. Jangan cekajo mah. Ikuti gara-gara punya topi betul tak? Tengoklah. Tidak mana kali. Ini tu masuk. Dan sendiri mempraktekkan sehat dan dah. Sehat. Jadi kalau gaso-gaso ndak lo badan lo soro jangan mandi itu boleh. Ya soal lo. Tapi kalau selain lo badan lo soalnya bukan teori cakap. Nah, Nabi setelah sholat Isya dia tidur. Jam 2 dia bangun. Umat sekeliling dia malah di kampung dia. Kampung. Dia ambil pasir dia Nabi Muhammad tu dia tabun di kepala orang. Loloslah Nabi di sela-sela pagar betis orang-orang kafir Quraisy. Itu yang diceritakan di dalam surah Yasin ayat 10. Bukan ayatnya apa? Kapenya wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dia tidak bisa melihat. Ayat iko dipakai di orang tangke maliok. Kalau yakin, ya, dia masuk ke PK mana-mana, mengunci rumah, pokoknya anak kunci rumah tu baca itu. Wajahana min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa alsainahu fahum la yubsirun. Pai ke masjid nak jalan dakwah, maliong dia orang ambil anak kunci tu pegang baca itu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsaynahum fahum la yubsirun. Buya cito nya anda buya indang masjid dulu lah. Onda ni indang dulu masjid dulu mak. Nak tekanang dan macoy kok ora. Tinggal kunci situ lah. Itu dia. Dalam nak tekanang kunci tinggal situ. Anda bodoh kali. Jangan suat gara-gara wajah anak kan. Ada nak kena kunci umar lah kau. Ada apa? Dah kau anak kau tan kaji buaya tahu petang.
Jadi tulus salah temu makna. Nah, saya lupa. Tapi ketika ada razia, saya baca berhasil. Wah, berhasil. Itu keyakinan. SIM tinggal, STNK tinggal. Ala boleh. Polisi lah banyak tahu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadra wa min khalfihim sadra pasal. Fah. Lah lewat. Nada ambil Pak. Nada ambil lah. Lewat Pak. Lewat. Itu bukan bohong saya itu. 3 kali, sudah 3 kali. Bukan sekali, 3 kali. Kuncinya keyakinan. Kalau mak yakin insyaallah. Nah, tapi cina cakur dia jangan salah pasang. Mentang-mentang bekok kan bertinggal kunci situ kali. Tibo itu orang lain. Berangkatlah Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Bakar, lah si uang, ada, kamu lah. Tidak pakai senter dulu Pak. Tahu sosoknya. Kalau pakai senter nampak nanti. Berangkatlah Bakar dengan Rasulullah berjalan kaki ke suatu tempat namanya Jabal Sur, Gua Sur. Tinggi bukitnya. Dia nak tahu dia awak nanya kata rumah. Gua bakar-bakar kalau tahu, gua mudu-mudu tahu. Awak tak tahu. Ke sanalah Rasulullah. Sampai di sana, apa kata Abu Bakar? Saya bersihkan dulu ya Rasulullah dan berosiong tapi tidur dulu dalam lubang dulu ya. Entah dulu kok binatang-binatang berbisa yang ada di sini menggigit engkau nanti. Biarlah berosiong dulu. Dibersihkanlah oleh Abu Bakar. Setelah dibersihkan, silakan engkau tidur. Tidurlah Rasulullah. Bantal Rasulullah adalah pahanya Abu Bakar. Sejenak tidur. Keluar air mata, air menempel ke pipi Nabi. Bakar, air apa Abu Bakar? Air mata dan Rasulullah. Dia apa orang? Nangi orang? Iya. Dia apa orang nangi? Atau apa kan menggigit kaki Rasulullah? Pasan menggigit kaki Bakar mak. Kalau tahan itu sakit dan tak diangkat kaki dia. Kalau awal kali itu tercampak kali kan. Begitu dia menjaga Rasulullah. Apa kaki yang dunia mana menggigit dia? Diambilnya air ludahnya, dibaca Al-Fatihah, sembuh ketika itu. Jadi air ludah Rasulullah itu jadi obat. Air ludah jadi banyak, jadi penyakit. Itu bedanya. Maka nanti ibu-ibu kalau ada digigit seperti itu coba baca itu nanti. Kalau enggak cek ke pasar tinggi kusuk masuk gigi kaki amat Rasulullah. Apa? Ambil langit-langit kita. Air ludah kita baca Al-Fatihah, dokter mungkin sakit. Sembuhlah Abu Bakar. Bapulamu Abu Bakar dengan Nabi dalam Gua Sur itu 3 hari 3 malam. Dia pun tidak langsung strategi. Kalau langsung tentu dengan kapitulis itu. Maka untuk menunjuk jalan adalah seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid, orang agama Kristen. Kristen agama mak. Orang tu tidak mengawani Nabi dulu. Inyolah yang menunjuk jalan mencit. Enggak nama jalan mencitnya, jalan pinte. Tidak jalan biasa. Jarak dari kota Mekah ke Madinah itu 404 kilo. Nama cayu seluruh uku seorang sok kalau
ampe atui, ampe kilo. Jaga amat. Itu kilo berjalan kaki Nabi dulu. Berapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampailah Nabi ke suatu tempat namanya Quba. 3 hari 3 malam dia berhasil mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Bagi ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umrah, tetap akan berjumpa dengan Masjid Quba. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan orang mengerjakan umrah. Jadi pengawal ku banyak lah, pengen dah yang mau selfie dia. Seperti kelemahan pengawal kau. Oh, beda itu keutamaan adalah di Masjid Quba itu ada tempat aslinya masih ada, tapi yang direhabnya ada. Banyak yang direhabnya. Yang aslinya ada yang ditinggalkan dan dibangun dan Nabi itu. Ya. Setelah itu Nabi berangkatlah ke kota Yastrib di Madinah. Dulu nama Yastrib. Yastrib itu artinya kota mati, kota banyak penyakit. Diubahlah oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya, kota yang terang benderang dengan berbagai kemajuan. Sampai di Madinah, orang Madinah menyambut Nabi dengan syairnya yang selalu dipakai oleh ibu-ibu kita. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Apa maknanya? Telah datang bulan purnama, telah datang cahaya terang benderang, telah datang kebenaran. Kita stop ceritanya sampai di situ. Kita ambil pelajarannya lagi. Lah, cerita hijrahnya kita tutup sampai di situ dulu. Apa pelajarannya? Yang pertama, ingin berhasil hidup hijrah. Ingin negari. Lihat mak mau ngali sate di mukanya. Kok bisa dah mangal sate di muka nak seketik piti dapet. Iya, sate dah nampak dah nak. Lontong dah nampak dah. Tapi lontong tu tak sesuai kampung aja. Tak bagul, tak berkesantan. Sini tu. Kok bisa dah mak hijrah ke Mekah ngali situ? Ngali sate. Sate Indonesia. Hah? Coba kalau oleh berani mak ya. Orang Indonesia kok yang paling kuat semangat hijrahnya adalah orang Minang. Di mana-mana ada mak. Bahkan di Madinah itu ada namanya rumah makan Buyung. Minang juga. Sama masakannya dengan Indonesia di sini. Jangan hampir Buyung berarti boleh. Orang tuh perantau ingin berhasil hijrah. Dan kalau untuk jalan di kampung tuh mak ya, dah dogor nama. Nabi dihargai orang ketika dia sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pulang dari sana dia bangun kembali ke Mekah. Itu. Maka sungguhlah nak awak bangkit dari kampung sekolah jauh-jauh. Kendak nyampe sekolah lena uang sokong ketian amaknya mah. Kalau tidak itu mah dia dah bangkit. Nyampe jauh-jauh. Akhir apa? Payah anak ke sekolah, kepakai mau kuliah. Payah di Senayan, pulang hari Rabu. Nak bangkit. Payah di Senayan,
pulang ai Rabu. Nyanda, pai tahun isu pulang lah. Nah, jadi itu kita berhasil. Ingin berhasil hijrah. Tinggalkan kampung. Pengali-ngali kau kan nak angki kerana. Apa kan mak bergali ini kan? Nak angki lah. Cai tompek bau, cai hijrah lah. Ke daerah-daerah bau, kalau kau kan amur lah. Dia apa? Orang sebansonya. Itu. Itu kalau mau apa ke Mekah cakap ha. Alah. Bela sok ngali sate masih tusuk mah. Nak nampak dengan sate dah mak. Kalau bakso le nampak dengan. Kalau sate enggak. Aku tidak jual sate aja. Kayu masuk. Kalau mau pakai ke Mekah, tiba situ manggale sate. Sate enggak sate kuah nama orang. Sate apa? Indonesia lah. Indonesia. Goda. Jadi ingin maju hijrah. Yang kedua, hakikat hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan kebiasaan buruk. Bahagia ini lah petandang orang. Leko nama kita sianu. Apa rumpi pe orang, pemincin tunggu orang, tanah lawe ke negara. Saha. Faida qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, bertebaran kamu di muka bumi. Tidak. Ngerumpi kita orang, tinggalkan itu. Ya. Al-muhajiru ma nahallahu anhu. Orang hijrah itu pada hakikatnya adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Banyak kojo-kojo yang dilarang Allah Ta'ala itu dibuat dengan terima. Contoh, judi. Banyak sekarang orang gila judi online. Hancur rumah tangganya, Pak. Tinggalkan itu, tinggalkan. Dek, tinggal pinjam dulu ome kau ya dek. Asu abang ganti so. Tinggal pinjam ome kau ya dek. Ngono so ganti so. Golang ya dek, lah abi golang. Cincin lah dek, abi cincin. Dupo lah dek, abi dupo. Subang lah dek, abi. Air bini juga ada. Iya mak. Itu kebiasaan berjudi, narkoba. Itu dia penyakit awak ini. Apabila itu nanti kojong nendau pemangki ibu itu. Kebiasaan berikutnya yang harus ditinggalkan adalah malas. Male. Makan nak lama, piti nak banyak, boleh? Awas sogan, ulek sogan, jago tinggi hari. Combak nak minturnya, kok perlu kan dulu? Kau nang dalam ni ikut rumah ya, kau nang dalam situ mandi apa kan? Apa rendu mending apa rendu pengasuh juga ketik nanaga mali cakap nyo mali tapi gaya lu meyakinkan. Aku kok gaya barat obi salu taka 10 tanah badare sebab tu hotel bos dompet kosong. Ketika sedang makan, dia ambil demi tubi yang rumah, peng rumah kalinya, enggak ya kojongnya makan aja kojongnya, kojo peng rumah.
Apa malunya mak doa. Nasi lah separuh tinggal dalam piring dia kau diambil dia mintu. Peang rumah kak. Apa hojong rumah kak? Baiklah pak kerja kau merantau hijrah lainnya. Kemana ini hijrah? Ke Dumai. Tahun 60-an ya. 50-an 60-an. Pergilah dia ke Dumai. Apa kau pandai bahasa Inggris? Diterimalah dia kerja di Caltech. Woi, Pak, gaji Caltech tu godang. Banyak gaji apa cakap. Suruh lelaki ku dah pulang lah di. Nyaya cakap. Suruh lelaki ku dah pulang. Itu tidak disebut dengan awak. Awak kek nalai. Johnny kek nanti. Ternyata awak tu kan menantu. Bila masuknya menapik semua. Apa yang jual orang gini. Akhirnya pulang apa adanya, tapi pulang menyatu Allah aja deh. Ya. Hijrah dari malas kepada rajin. Dia mandi-mandi juga. Ubahlah. Hijrah. Tinggalkan kebiasaan. Hijrah dari kebodohan kepada pendidikan. Orang lolok makanan orang jago. Orang bangak makanan orang sodiok. Harus berilmu awak. Ya. Orang pengaruh ilmu pun. Kalau orang berilmu, kita akan dihargai orang. Kalau tidak berilmu, badan kau tina nazak. Umum pekulu, kau bantu cina 80. Iya. Perlu ada ilmu. Makanya amak harus menahu ilmu. Ilmu agama, ilmu berbagai ilmu yang bermanfaat. Ada di satu kampung dulu, mak. Ini sekolah di kampung dulu. Dan mulai dari soal monologi gitu ya. Di kampung itu orang pada khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Begulung, seorang tukang gulung bawah. Seorang tukang baca, seorang tukang gulung. Dia ke mimbar ko ada pintu si kocek sebelah kocek. Hati ko seorang tu ajonya. Kau sakit lah hati seorang tu nak pergi jalan tira. Bayang nama apa ya orang mencari dia orang. Tibalah suatu hari bini buya lu bini hati tu nak pergi ke pasar. Apa kau sedang macam kutaba? Bini buya cakap piti nak antura tuwi bini laki re ke masaji lu baca kau lah sedang buya lu jadi hati. Piti mana? Tak punya buya. Ya Ramlatun bini ni Ramla nama. Ya Ramlatun kunciun bawaun bantalun birahmatika ya arhamar rahimin. Kunci bawa banter ya Ramlatun pitiyun bawaun kasurun birahmatika ya arhamar rahimin. Piti bawa kasur birahmatika ya arhamar rahimin. Lagi kicu orang sana kesama saji deh. Orang manganggo dia yang antep ketuban. Padahal dia lah bercakap buat dua. Dia apa lo? Dek ba? Nak ketuban bangak, nama bangak juga. Makut jenawak menjadi orang bangak hijrah. Tu makut cari bibit-bibit yang cerdas. Ikut nak ama bangak. Ayah bangak juga. Anak
bongak kuadrat. Nyala asado. Tampang-tampang cerdas. Hijrah kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat hijrah itu adalah mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau panjang, itu ajalah dulu yang saya sampaikan. Saya nanti juga akan ulang lagi setelah ini. Hakikat hijrah itu omu bauba. Lah, bauba lah dalam yang elok, jangan nemu. Bauba dah berubah dari yang kurang baik kepada yang baik. Dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Sudah itu apa? Awak tinggalkan kebiasaan-kebiasaan nanti elok. Suko melawan ke laki, tinggal dulu melawan boleh. Nyinyo salah apa ya? Daleh. Nyinyo salah mah. Jadi baca salah dulu. Ya. Sudah itu kalau dan selama kau agak kurang penyabar kete, sabar. Ya, ada nama tanya. Apa nak tanya je doa dah. Boleh sebelum saya tutup dengan doa, boleh bertanya. Ya silakan. Apa doa? Waja'alna apa? Buka surah Yasin tu. Buka surah Yasin ayat 10. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Jadi saudara dulu kaji dulu mak. Iku anak dan pulang tang Kalimantan mak. Anak dan nentu sekali setahun pe nak pulang-pulang, ini pulang jo anaknya. Jadi lo teragak lo dia nyoso. Yang gini tadi pokok mau cakap. Tadi pokok mau cakap naik pesawat. Inyo bekojo di Kalimantan. Anak dan nentu sekali. Namanya Muhammad Rashid Ridho. Itu nama anak lo. Lana woma nawana berdua. Kini nyo pulang 10 hari lah di rumah. Ya. Jadi itu ajalah dulu. Kok teragak amak-amak lep besok imbo lo balik. Lah, siap saya datang baik malam maupun siang, siap saya datang memberikan pengajian kepada ibu-ibu. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama kana sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami jemaah wirid kaum ibu Masjid Al-Muhajirin, Ya Allah, sehatkan semua jemaah kami ini, Ya Allah. Sehatkan keluarganya, Ya Allah. Kayakan mereka, Ya Allah. Mudahkan rezeki mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka daripada pertengkaran dan permusuhan, Ya Allah. Ubah hidupnya kepada yang lebih baik, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, Ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina. Allahumma sallim ala jam'ana birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.